Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali perjalanan Adi Gunagama dengan istrinya Dewi dalam cerita yang berjudul Aka Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal episode keempat. Cerita ini ditulis oleh Queer Tipping. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, Gama dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba memberinya peringatan agar jangan ikut campur masalah Alda. Namun rencana yang sudah matang dan pemberian tugas dari Ki Dudui untuk datang ke desa Sakalanangor membuat Gama tidak ada pilihan. Dengan berbekal gelang gengge dan batu pemberian Ki Dudui, Gama dan Dewi berangkat menuju kampung Sakalanangor. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama. Rina udah coba kirim pesan, sama. Sekarang tidak aktif lagi, Gam. Apa kondisi Alda semakin parah ya? Ucap Dewi dengan cemas. Sementara aku tetap saja berkonsentrasi mengemudi, sambil memikirkan banyak hal. Jika nantinya kedatanganku ke kampung Sakalanangor bersama Dewi, tentunya bakal diikuti resiko setimpal. Apalagi aku perlahan sadari bahwa kedatanganku sebagai keturunan Kilang Samana, walaupun aku sangat buta akan keberadaan kampung itu, namun masih ada 2 hari untuk mempersiapkan segalanya. 2 hari berjalan cukup cepat. Amalan pemberian Ki Dudui yang biasanya dibaca ketika bersila setelah selesai melaksanakan ibadah, kini terus saja aku bacakan dalam hati tanpa terkecuali. Dari mulai mengajar sampai segala aktivitasku di toko maupun di rumah bersama Dewi. Walaupun beberapa kali batu pemberian Ki Dudui membuatku cemas, yang sekarang sudah berada di dalam saku celana bersama gelang gengge. Budi belum juga memberi kabar apapun, ucapku perlahan sambil mencari nomor telepon Mang Idi, karena berharap mendapatkan kabar terbaru dari orang yang aku curigai beberapa hari kebelakang yang menemui aku di sekolah itu. Ayo Gam, sudah siap aku? Ibu sama Teh Anggit sengaja tidak aku kasih tahu, takutnya nanti malah cemas. Ucap Dewi keluar dari kamarnya, berjalan ke arahku duduk di sofa. Duluan sana ke mobil, Wi. Aku telepon dulu Mang Idim sebentar saja ya. Jawabku perlahan. Berbarengan dengan Dewi yang langsung berjalan keluar rumah, panggilanku langsung diterima oleh Mang Idim. Assalamualaikum, Mang. Budi ada? Tanyaku perlahan. Waalaikumsalam, Gama. Sejak sore 2 hari kebelakang, Budi sudah tidak kembali lagi. Katanya mau ke rumah Ki Dudui, tapi tidak membawa motor. Terus kata Ki Dudui, pergi juga setelah pamit kepadanya. Jawab Mang Idi menjelaskan. Terdengar suaranya sangat cemas. Gama mau pergi ke kampung Sakalanangor sore ini juga. Ki Dudui nyuruh malam Jumat sekarang ke sana. Mau silaturahmi sama Alda bareng Dewi. Ucapku sambil memastikan kembali bahwa batu kecil dan gelang gengge sudah berada di dalam saku celanaku. Ya sudah, Amang tunggu Indra pulang dulu ya. Nanti ke rumah Ki Dudui. Hati-hati Gama, ucap Mang Idim sambil mematikan teleponnya. Aku langsung berjalan ke arah depan rumah. Anehnya terlihat Dewi dengan Mang Tahrim sedang berjongkok di samping ban mobil bagian depan dengan ember besar. Beberapa kali Mang Tahrim menyiram ke arah mobil. Gam, kamu inget-inget deh, apa tadi nginjek bangkai sebelum pulang?
waktu barang aku dari toko. Darahnya di bawah mobil banyak banget. Ucap Dewi sambil menutup hidungnya dengan tangannya. Barulah aku sadar tercium bau amis darah yang terbawa angin begitu saja masuk ke dalam 2 lubang hidungku. Cepat siram, Mang. Jawabku tiba-tiba berusaha tenang. Walaupun aku yakin ini salah satu pertanda awal kepergianku ke kampung tempat Alda berada. Sambil memperhatikan seluruh penjuru halaman rumah. Mang Tahrim langsung menghabiskan semua air di dalam wadah ember, menyiramkannya ke depan sebelah kiri. Tapi Gam, masa iya ya? Kalau mengincak bangkai, ban sebelah saja? Ucap Dewi perlahan, sambil masuk ke dalam mobil. Mang, dengarkan aku baik-baik. Ucapku sangat serius di hadapan Mang Tahrim. Baik Pak, ada apa? Tanya Mang Tahrim sangat kaget dengan sikapku yang berubah seketika. Pastikan tidak ada darah lagi selain di halaman rumah ini ya. Tapi jangan ketahuan sama ibu maupun Teh Anggit. Kabari aku telepon secepatnya. Jangan lupa. Ucapku memandang serius ke arah wajah Mang Tahrim. Bahkan Mang Tahrim sampai menundukkan kepalanya. Karena aku sangat cemas darah itu baunya tidak asing lagi bagiku. Takutnya menjadi salah satu undangan sosok yang sebelumnya datang. Kembali lagi ketika aku dan Dewi tidak ada di rumah. Kamu itu Gam, kalau cemas kelihatan banget menakutkan sih. Kasihan loh Mang Tahrim, sampai menunduk begitu barusan. Kenapa Gam? Tanya Dewi sambil mengelus rambutku ketika mobil sudah berada di jalan menuju sore ini. Aku hanya menjawabnya sambil tersenyum ke arah Dewi, memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja, walaupun keadaan yang aku rasakan sebaliknya. Soal darah itu ya, bukan, kamu nanti tunjukkan jalannya ya, agar kita tidak kemagriban di jalan. Di rumah Alda kita sampai isya saja. Setelah itu kita pulang lagi sesuai rencana. Jawabku sambil berkonsentrasi penuh memperhatikan jalan. Karena tidak mau terjebak macet ketika melewati kota nantinya. Iya, harusnya aku masih hafal sih Gam. Ada kabar apa dari Mang Idim? Ucap Dewi sambil melihat ke arah handphonenya. Oh itu Wi, soal Budi saja. Sekalian pamit. Baik-baik saja kan? Biar semua penasaran kita tuntas. Apalagi nomor Alda yang begini. Aku sebenarnya makin khawatir Gam. Ucap Dewi tiba-tiba ketika mobil tepat berhenti di stopan lampu merah. Wi, tujuan kita kan silaturahmi, tidak lebih dari itu. Jawabku, padahal tujuan lainnya memastikan apa yang menjadi kecemasan Ki Dudui yang perlahan sampai detik ini menjadi kecemasanku pada telaga Cindek yang Ki Dudui sebut Talaga Mayit itu. Rawat Tilas dan juga Leuweung Awi Kolot. Gam, teriak Dewi sambil kepalanya mendekat ke arah badanku. Tiba-tiba, seseorang memukul pintu kaca samping Dewi dengan cukup keras menggunakan telapak tangannya berkali-kali. Membuat aku cukup kaget dan langsung keluar dari mobil. Tahan Pak, tahan. Orang gila tuh. Ucap salah satu pengendara motor yang langsung menyingkirkan orang gila menjauh dari mobilku. Kaget saya ini, kirain ada apa. Jawabku sambil melihat ke arah orang gila yang mengenakan baju robek, namun aku melihat mulutnya seperti berbicara sesuatu yang tidak aku pahami. Biasanya tidak seperti itu. Saya sering Pak lihat orang gila itu. Ucap pengendara lainnya yang masih duduk di atas motornya. Tit, 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 tit. Beberapa klakson mobil di belakangku sudah aku dengar cukup jelas. Apalagi lampu merah sudah berubah warnanya menjadi hijau. Pertanda untuk segera melanjutkan laju mobil. Kaget aku sumpah Gam. Keras banget lagi mukulnya. Untung gak pecah ya kacanya. Ucap Dewi masih terlihat panik.
Iya, sudah, sama aku juga. Jawabku kembali mengemudi sambil mengingat gerakan orang gila itu yang disingkirkan oleh pengendara motor. Beberapa kali semua pikiran tentang hal yang membawaku tanpa sebab menuju kampung Sakala Nangor terus saja aku pikirkan dan aku rangkai menjadi satu agar akal dan hatiku menerima semua keadaan ini. Walaupun banyak hal yang tidak masuk akal, namun aku seperti dibangunkan kembali setelah beberapa tahun ke belakang menyelesaikan segala permasalahan yang datang. Walaupun kali ini caranya terasa sangat berbeda. Dewi beberapa kali menghubungi nomor Alda, tapi sama sekali tidak mendapat jawaban. Apalagi perjalanan menuju rumah Alda tinggal setengahnya lagi. Susah Alda, tidak aktif terus. Ucap Dewi perlahan terlihat menyerah dan menyimpan handphonenya ke dalam tasnya. Mang Tahrim juga belum ada telepon. Ucapku dalam hati, melihat handphone yang tergeletak begitu saja di samping aku. Sementara beberapa kali, aku pastikan batu kecil di dalam sakuku. Takutnya terjatuh, walaupun celana yang aku gunakan sebuah jeans mempunyai saku cukup aman. Wi, benarkah ini jalan menuju rumahnya? Ini sudah 2 jam kita. Ucapku kepada Dewi. Di depan ada warung, aku tanya dulu ya. Sekalian beli air minum ya. Tuh di sana. Jawab Dewi sambil menunjuk sebuah warung di pinggir jalan. Ketika Dewi keluar dari mobil, aku langsung telepon Mang Tahrim untuk memastikan keadaan rumah. Walaupun beberapa kali tanpa ada jawaban sama sekali. Begitu juga ketika aku menelpon Mang Dayat, sama juga halnya. Padahal sinyal cukup kuat dan keadaan pulsa sangatlah cukup. Aku melihat Dewi sedang berbicara dengan seorang perempuan yang jauh lebih tua darinya. Tangannya menunjuk ke arah depan seperti memberitahu jalan. Sementara aku terus menenangkan pikiranku saat ini untuk hal kedepannya yang akan terjadi. Walaupun sadar, kedatanganku tetap pada tujuan, yaitu bersilaturahmi dan juga memastikan. Semoga bukan keluarga Alda. Ucapku perlahan, merasakan sebuah benda yang aku pegang berupa gelang gengge yang kali ini sudah bersamaku. Setelah jalan yang Dewi pastikan, ternyata benar adanya sesuai yang dikatakan penjaga warung. Walaupun sudah lebih dari 5 tahun ke belakang, Dewi berkunjung ke rumah Alda. Tidak ada jalan yang berubah sama sekali, menurut apa yang dikatakan Dewi. Nah, belok Gam, benar ini. Jauh juga ya sekarang. Ucap Dewi. Banget lah Wi, ini sudah 3 jam kita di jalan. Jawabku, sekarang sudah menginjak jalanan beton menuju kampung Sakala Nangor. 2 hari yang lalu, kata ibu warung tadi, ada mayat yang baru saja ditemukan. Katanya dari Talaga Cindek, Gam. Dibawanya malah melalui jalan ini, karena dekat dengan kampung Alda. Padahal biasanya bukan jalan ini. Orangnya katanya baru pulang dari mancing, tapi ditemukan di Rawatilas. Ucap Dewi perlahan, sambil melihat ke arahku. Aku kaget. Apalagi nama rawa yang Dewi sebutkan persis sekali yang pernah Ki Dudui katakan. Membuatku hanya berdiam saja, sambil terus hatiku membacakan zikir dari tadi. Benar adanya. Ucapku dalam hati semakin cemas. Setelah jalanan beton, kini giliran sebuah jalan yang baru pertama kali aku injak. Hanya bagian bannya saja berada di atas beton. Tengahnya batuan kerikil dan jalannya semakin sempit. Hanya ada 1 jalur. Nah ini Gam, sebentar lagi. Aku sudah ingat sekarang. Ucap Dewi sambil memperhatikan sekitar. Apalagi hari sudah mulai cukup sore. Dengan awan berwarna kekuningan mulai aku lihat. Sambil berusaha lebih berkonsentrasi mengemudi, aku sudah melihat dari spion samping dan tengah mobil ada motor di belakangku.
Namun yang cukup membuatku cemas, motor itu sama persis yang digunakan lelaki pelontos ketika menemui aku di sekolah dan bertingkah aneh. "Gam, kenapa sih lihat si pion terus?" tanya Dewi tiba-tiba. "Itu kayak motor yang pernah mendatangi aku ke sekolah, Wi, tempo hari itu. Tapi yang pakai beda orangnya," jawabku dengan tegang. "Ah, kamu ini, Gam, kadang-kadang kalau cemas berlebihan. Banyak sekali motor tua begitu yang punya. Sudah, sebentar lagi sampai nih," jawab Dewi mencoba menenangkan aku sambil mengelus lenganku berkali-kali. Walaupun ucapan Dewi langsung dibenarkan, motor itu berbelok ke salah satu jalan sebelum rumah-rumah warga kampung sini sudah aku lihat. Apalagi matahari sore sudah akan berakhir dan waktu azan maghrib sudah aku dengar. "Sampai, Gam, sesuai waktu yang kita rencanakan," ucap Dewi sambil menunjuk salah satu jalan yang 2 kali lebih besar agar mobil segera berbelok. Padahal jalan yang aku injak belum tahu ujungnya sampai kemana. "Itu, Wi, rumahnya," ucapku kaget dengan apa yang aku lihat. "Harusnya iya sih, Gam. Tapi dulu tidak sebesar itu sih." "Benar tidak mungkin salah," jawab Dewi perlahan. Satu-satunya rumah yang mempunyai gerbang besi cukup tinggi, dikelilingi berbagai pohon yang indah dan hijau. Bahkan baru pertama kali aku melihat halaman seluas ini untuk rumah di kampung yang sangat jauh dari perkotaan. "Tunggu aku saja yang turun," ucap Dewi ketika melihat seorang laki-laki dengan wajah menyeramkan berbadan tegap memandangi ke arah mobil. Terlihat lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya dengan sopan, memberi tanda kepada Dewi agar menunggunya. Apalagi Dewi memberikan tanda agar aku menunggu saja di dalam mobil. "Jangan sampai Alda," ucapku dalam hati. Mulai tidak sabar untuk masuk dan mengetahui rumah di balik gerbang itu, sambil terus mataku memperhatikan sekitar. "Aku yakin jalan barusan ujungnya Talaga Cindek," ucapku perlahan. Sambil membuka jendela mobil, terasa angin cukup kencang di waktu selesai maghrib seperti ini. Biasanya terletak di dekat telaga atau lewul. Aku juga sempatkan melihat handphone, namun sama sekali belum ada kabar dari Mang Tahrim. Walaupun aku berharap keadaan di rumah baik-baik saja sampai saat ini. "Bener, Gam, barusan di depan rumahnya ada Kang Ito. Ayo masuk," ucap Dewi sambil membuka pintu mobil, membuyarkan lamunanku. "Serius, Wi?" jawabku berusaha lebih tenang. "Iya, serius, Gama. Benar ini rumah Alda. Tapi perubahannya gila banget. Bertahun-tahun tidak ke sini, halaman dalamnya saja 3 kali lipat rumah kita loh," jawab Dewi masih terheran-heran. Gerbang besi perlahan dibuka oleh orang yang berbicara dengan Dewi barusan. Namun ketika melemparkan senyum, orang itu hanya menatapku dengan sangat tajam. Namun, aku berusaha memahami bahwa itu bagian dari tugas kerjanya. "Benar, Wi, luas sekali," ucapku tiba-tiba menuju 4 mobil mewah yang sudah terparkir di samping rumah. Dengan gaya bangunan masih tempo dulu, namun kayu-kayu tua mewah membuatku sangat kagum. Terlihat Kang Ito sudah berdiri di depan pintu rumah, sementara aku dan Dewi sedang berjalan perlahan, sambil memperhatikan sekitar halaman penuh rumput hijau yang sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga, sementara dalam hatiku terus saja mengucapkan zikir. "Akhirnya Pak Gama berkunjung juga," kata Kang Ito. "Assalamualaikum," jawabku sambil menerima salam Kang Ito.
Maaf Bu Dewi dan Pak Gama, sudah 2 hari handphone Alda tiba-tiba hilang. Pasti sulit ya menghubunginya. Padahal terakhir kali malam itu di kamar. Aneh saja bisa tiba-tiba. Ucap Kang Ito menjelaskan, membuat ada rasa curiga ke arah yang selama ini aku takutkan sejak kemarin. Bahwa lelaki pelontos itu bagian dari keluarga Alda. Walaupun cukup jauh kecemasanku pada kekhawatiran seperti itu. Seorang perempuan seumuran ibu dan Umi dengan rambut yang terurai indah hanya menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke arahku. Namun Dewi tidak menyadari gerakan cepat itu. Dewi, sudah lama sekali tidak berkunjung ke rumah ini ya? Kemarin Alda cerita sudah dari rumah kamu. Ayo masuk. Iya Bu, ini silaturahmi saja. Aldanya mana Bu? Jawab Dewi menerima pelukan dari Ibu Rohma. Walaupun aku hanya tersenyum saja ketika menerima senyuman Ibu Rohma yang terkesan aneh bagiku. Ibu Rohma anehnya tidak menjawab ucapan Dewi, melainkan hanya merangkul pundaknya Dewi sambil berjalan masuk. Alda di kamar Pak Gama. Maaf, semenjak pulang dari rumah Pak Gama tidak pernah sadarkan diri. Bisik Kang Ito pelan. Astagfirullah. Ucapku tiba-tiba yang sebenarnya bukan menanggapi ucapan Kang Ito, melainkan aku melihat wanita dengan berbaju putih sedang berjalan ke salah satu kamar dengan rambut yang berantakan sekali, persis seperti keadaan Teh Lasmi. Bijenab itu orang yang selama ini mengurus Alda, salah satu orang kepercayaan Ibu Rohma di rumah ini Pak Gama. Memang seperti itu penampilannya. Itu sedang masuk ke kamar Alda. Jawab Kang Ito. Semenjak melewati pintu masuk yang megah di rumah ini, aku langsung merasakan panas di sekujur tubuhku. Apalagi gelang dan batu kecil yang berada di dalam saku sudah terasa sangat panas sekali. Hanya hamparan luas ruangan depan rumah ini saja yang aku lihat. Dengan berbagai barang-barang mewah, mempunyai harga yang pastinya sangat mahal. Tok, bawain minum sana. Jana pasti lagi ke kamar Alda jam-jam segini. Ucap Bu Romlah. Masih sakit ya Bu? Tanya Dewi perlahan. Biasa Wi. Gimana usaha kamu? Ibu lagi mau ngebangun nih halaman belakang. Kata Alda bisnis perlengkapan bangunan kan? Bisa dong dikirim dari kamu. Ucap Bu Romlah sambil kembali tersenyum ke arahku. Apalagi sekarang makin terasa badanku panas dan mulai mengeluarkan keringat. Oh bisa Bu, tapi hanya toko di kecamatan saja. Belajar saja Bu itu. Jawab Dewi perlahan setelah melihat tingkah aneh yang aku rasakan. Kang Ito dengan diikuti langkah Bijenab dari kamar Alda berjalan ke arahku sambil membawa minum. Gam, ucap Dewi sambil memegang tanganku erat karena kaget melihat penampilan Bijenab. Jangan kamu minum, ingat ya. Bisikku sambil menggerakkan kepala perlahan dekat dengan telinga Dewi. Kang, maaf, musola atau masjid di sini jauh tidak? Mau maghriban dulu? Tanyaku perlahan kepada Kang Ito. Mending lihat dulu saja keadaan Alda. Yuk Wi, ikut ibu. Sahut Bu Romlah tiba-tiba, seperti melihat dan mendengar yang aku katakan kepada Dewi. Bu, maaf baru datang. Tiba-tiba suara yang aku pernah dengar kini sedang berjalan ke arah Bu Romlah yang sedang berdiri. Seorang lelaki pelontos yang pernah menemui aku di sekolah, lengkap dengan ciri-ciri tubuh gempalnya dan matanya yang sangat mengerikan itu, seperti kaget melihat keberadaanku saat itu. Nanti saja Sobar, saya sedang ada tamu dulu, ke belakang saja sana. Ucap Bu Romlah, seperti sangat kaget dengan kedatangan lelaki yang baru aku ketahui namanya itu.
Dewi terlihat sangat kaget juga. Setelah melihat lelaki yang pernah aku ceritakan, kini Dewi melihatnya langsung. Dan Bu Romlah langsung mengajak Dewi berjalan ke arah kamar Alda, diikuti oleh Bi Zainab yang tatapannya sangat tajam ke arahku. Ke belakang saja, Pak Gama. Di sini tidak ada musola, masjid juga cukup jauh, kata Kang Ito seperti sangat malu berbicara padaku. Namun ketika Dewi melihat ke arahku, membuat aku merasa tidak bisa meninggalkan Dewi dalam keadaan seperti ini. Walaupun mungkin terlihat biasa saja, namun banyak sekali aku mendengar bisikan-bisikan yang masuk dalam telingaku, membuat ingat suara yang aku dengar pertama kali ketika berbicara dengan Dewi di telepon. Ada, ya Allah, ucap Dewi sangat kaget ketika pertama kali pintu kamar dibuka oleh Bu Romlah. Temani dulu Dewi, Bibi mau nemui dulu Sobar ya, ucap Bu Romlah sambil berjalan ke arah belakang rumah, mungkin untuk menemui Sobar barusan. Alda terbaring dengan wajah yang pucat. Bau dari tubuhnya sangat menyengat masuk ke dalam hidungku. Bahkan aku tidak menyangka keadaan badan Alda cepat sekali turun. Jauh berbeda ketika bertemu pertama kali di depan toko. Jadi kurus, Kang, ucapku perlahan sambil mengikuti langkah Dewi masuk ke kamar Alda. Setiap malam seperti selalu disetubuhi makhluk seperti itu, Kang, jawab Kang Ito pasrah. Tidak seperti itu, Ito. Jangan so tahu kamu, bentak Bi Zainab tiba-tiba cukup keras, membuat aku dan Dewi sangat kaget. Aku yang tahu, Bibi tidak tahu apa-apa, jawab Kang Ito sambil berjalan ke arah Bi Zainab dan menyuruhnya pergi. Ada, ini aku Dewi, berkunjung ke rumah kamu, ucap Dewi perlahan, dekat sekali dengan bagian kepala Alda. Anehnya Kang Ito langsung berjalan keluar kamar dengan langkahnya yang cepat, meninggalkan aku dan Dewi. Sementara aku terus memperhatikan isi kamar dengan gorden jendela yang belum ditutupnya itu. Semakin terlihat sangat gelap di luar, padahal waktu maghrib baru saja lewat. Sampai begini keadaannya, ucapku yang sudah keluar keringat, sambil menahan bau binatang yang anehnya tidak Dewi cium. Perlahan aku memegang bagian kaki Alda, sementara Dewi sedang merapihkan rambut Alda dan mengusapnya berkali-kali. Tumbal, ucapku perlahan. Apalagi aku merasakan semakin panas tubuhku, dan ketika aku mengeluarkan batu kecil, lalu aku tempelkan di telapak kaki Alda, dan badannya langsung sedikit bergerak. Gam, itu keringat kamu lap dulu, ucap Dewi tiba-tiba. Aku hanya mengangguk saja sambil terus memaksa sosok yang sedari tadi aku lihat di balik badan Alda untuk menampakkan wujudnya. Setelah batu kecil ini tidak aku lepaskan lagi dari telapak kakinya Alda, tiba-tiba Alda berteriak sangat kencang sekali, membuat Dewi langsung melihat ke arahku dengan sangat cemas. Tenang, Wi, sudah tanggung datang ke sini juga, ucapku perlahan. Pak Gama, Bu Dewi, mending pulang sekarang cepat, bahaya, bentak Kang Ito berjalan tergesa-gesa ke arahku. Aku langsung kaget dengan tingkah Kang Ito yang tiba-tiba berubah. Kenapa memangnya, Kang? Ucap Dewi sangat panik. Terus saja batu kecil itu aku tekan di telapak kaki Alda tanpa memperdulikan Kang Ito. Karena penasaran sekali sosok di balik badan Alda ini yang membuatnya seperti ini. Dewi langsung menarik tanganku cukup keras. Padahal apa yang aku lakukan belum selesai, bahkan perlu waktu sedikit lagi. Mau kemana kau buru-buru sekali? Sudah menginap saja di sini, ucap Bu Romlah yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Dan aku yakin
mendengar teriakan Alda barusan yang cukup kencang. Aku langsung melihat ke arah Alda seperti menahan sesak napas. Badannya yang berbaring, di bagian dadanya terus berdetak kencang, bahkan sampai terangkat begitu saja. Apalagi kepalanya Alda sekarang sedang dielus-elus oleh sosok yang sedari tadi aku paksa untuk menampakkan wujudnya. Sebuah sosok yang penuh dengan bulu hitam lebat, membuatku sedikit yakin sosok itulah yang selama ini selalu meniduri Alda, sesuai apa yang dikatakan Kang Ito. "Sudah mungkin Bu melihat Aldanya?" jawab Kang Ito dengan cepat. Langsung terlihat biasa saja. "Gam, ini," ucap Dewi memberikan handphone dengan wajah cemasnya. "Cepat pulang, Wi. Ibu sudah tidak sadarkan diri. Barusan ada orang yang datang bertamu aneh. Tiba-tiba ibu muntah dan keluar darah banyak. Ini ada kakeknya Gama dan Mang Idim. Kabar Teh Lasmi di rumah sakit makin parah juga. Barusan dapat telepon dari pihak rumah sakit." Sebuah pesan aku baca perlahan. "Yuk ngobrol lagi saja, Wi, di ruang depan. Nanti juga normal lagi keadaan Aldanya," ucap Bu Romlah, menarik lengan Dewi. Sementara Kang Ito langsung berjalan ke arah Alda. Namun di balik jendela, aku melihat seseorang yang sedang berdiri tanpa disadari oleh Kang Ito. "Budi," ucapku tanpa mengeluarkan suara. Kepala orang di balik jendela itu hanya mengangguk dan menyuruh aku untuk pergi dari kamar itu. Walaupun yang aku lihat sekarang, ketika Kang Ito membenarkan posisi tidur Alda, malah sama dielus kepala Kang Ito oleh sosok berbulu hitam lebat dan semakin tercium bau binatang yang semakin menyengat. "Gama!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dewi yang sangat kencang sekali dari ruangan depan. Apalagi Bijenab dan lelaki berkepala plontos itu baru saja berjalan kembali dengan langkah cepatnya ke arah dapur rumah. Tanpa aku sadari sebelumnya, dari mana kedua orang yang aku curigai paling berbahaya itu muncul. Dan telah berbuat apa sehingga Dewi berteriak kencang. Kedatangannya sampai di rumah Alda, sahabat istrinya, di kampung Sakala Nangor. Gama ternyata mendapatkan kenyataan lain. Bukan hanya tentang benda pusaka yang harus Gama ketahui, melainkan banyak misteri tentang ibunya Alda, yaitu Ibu Romlah. Perjalanan Gama dibawa paksa keadaan, baru saja dimulai dari sakitnya Alda. Setelah semuanya silih berkaitan datang, bukan hanya tentang masa lalu Kilang Samana yang juga belum jelas Gama ketahui, malah masalah berdatangan satu persatu kepada Gama. Apakah dari rumah Alda ini yang akan membawa langkah Gama dan Budi semakin dalam mengikuti masuk pada masalah ini? Atau semuanya akan selesai dengan cara yang Gama akan ambil selanjutnya? Apalagi Gama begitu sangat mengutamakan keselamatan keluarga besarnya. Kita akan berjumpa kembali dan menjadi saksi perjalanan seorang Digdaya Adiguna Gama di episode kelima, Aka Jiwo. Berasal dari manakah sosok penuh bulu yang sedang bersama Alda itu? Seperti apa akad jiwa yang sesungguhnya? Semuanya akan perlahan terjawab, termasuk siapa saja yang ikut berperan dalam ikatan bersama mereka itu.